Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Itu betul-betul setan di atas setan tuh Sukmawati itu. Ustadz Yahya Waloni bareng Sukmawati berulah lagi akibat pemerintah tidak tegas. Berita viral Sukmawati sebut Soekarno lebih berjasa daripada Nabi Muhammad menuai polemik baru. Tidak hanya netizen yang banjir statement Sukmawati, Ustadz Yahya Waloni menyebut bahwa Sukmawati adalah setan di atas setan karena menganggap suara kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara azan. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa dulu waktu dia kafir, jika mendengar azan di televisi, maka dia menyuruh istrinya mematikan TV. Kenapa? Karena kafir dan setan tidak suka dengar suara azan. Lah, ini kalau ada orang Islam tidak suka azan, berarti setan di atas setan kafir. Di atas kafir. Azan. Itu betul-betul setan di atas setan tuh Sukmawati itu. Saya ini bekas kafir. Dulu kalau mendengar suara azan di televisi, saya katakan istri saya, matikan televisi itu. Dulu waktu saya masih pendeta, matikan itu, tidak bagus, suara setan. Demi Allah, saya bersaksi di hadapan Allah, istri saya matikan. Tapi saya statusnya dalam keadaan kafir, tidak mau dengar azan. Begitulah kafir. Setan dan kafir tidak suka dengar azan. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak suka dengar azan, berarti di atas setan, kafir di atas kafir. Jadi kalau ibu bapak mau tahu, jadi bagaimana Ustadz melawannya itu? Jangan lapor nih ulama-ulama tua ini. Ini orang tua-tua ini makin tua makin kacau. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa sekarang ini zaman sudah mulai berubah. Kalau ada masalah seperti ini, jangan lapor ke ulama yang sudah tua-tua, seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemarin kata Kiai Ma'ruf Amin, Sukmawati tidak menista agama. Makin tua, harusnya makin istiqomah. Ini malah jadi tambah kacau. Fenomena ini adalah bukti bahwa kita harus tegas. Gak bisa terus memaklumi kebodohan dan kedunguan mereka. Hal ini terjadi karena kemarin waktu Sukmawati baca puisi, yang menyakitkan itu tidak ada ketegasan dari pemerintah. Hanya ngurusi radikal, tapi hal-hal seperti ini luput dari perhatian. Apakah seperti ini tidak radikal, mengadu domba muslim dan meragukan keyakinan umat Islam? Nabi Muhammad adalah suri tauladan umat muslim, panutan dan nabi yang diyakini. Kenapa mesti dipersoalkan dengan Soekarno? Apakah belum cukup merendahkan azan? Haruskah kita termakan dengan omongan gak jelas seperti ini? Itu ditanya, mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Tolong jawab, silakan anak-anak muda. Saya mau tahu jawabannya. Ayo jawab, nggak ada yang berani. Semoga pemerintah segera menindak tegas, karena hal seperti ini menimbulkan kegaduhan dan banyak orang yang terluka hatinya. Apakah dengan hanya meminta maaf semua selesai? Sehingga akan muncul Sukmawati yang lain jika ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Makanya, ada kalanya kita harus tegas seperti FPI, menyuarakan dengan lantang apa yang salah.
termasuk ni ulama-ulama munafik ini, dengan orang-orang Islam yang munafik, termasuk kabar baru-baru yang mengatakan suara ibu kidung ibu Indonesia katanya lebih merdu daripada suara azan. Itu betul-betul setan di atas setan tu, Sukmawati itu. Saya ini bekas kafir. Dulu kalau mendengar suara azan di televisi, saya katakan istri saya, matikan televisi itu. Dulu waktu saya masih pendeta, matikan itu, tidak bagus, suara setan. Demi Allah, saya bersaksi di hadapan Allah, istri saya matikan. Tapi saya statusnya dalam keadaan kafir, tidak mau dengar azan. Begitulah kafir. Setan dan kafir tidak suka dengar azan. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak suka dengar azan, berarti di atas setan, kafir di atas kafir. Jadi kalau ibu bapak mau tahu, jadi bagaimana Ustaz melawannya itu? Jangan lapor nih ulama-ulama tua ini. Ini orang tua-tua ini makin tua makin kacau. Siapa namanya? Pak Mahruf. Coba ditambah volumenya supaya saya jangan terlalu teriak. Suara saya habis dari Medan ini. Enggak, saya memang suaranya keliling terus tiap hari. Jadi fullkan aja lah, enggak apa-apa kok. Enggak merusak itu. Nanti kalau rusak saya ganti. Supaya biar saya tak usah teriak gitu. Setengah mati saya berteriak-teriak. Ada orang tua namanya Mahruf Amin. Katanya Sukmawati tidak menista agama. Ini kemarin saya ceramah di tebing tinggi juga begitu. Ada orang tua-tua tegur saya, MUI, Pak Yahya pelan-pelan kalau ceramah nak. Di sini banyak sekali gereja di pinggir-pinggir. Saya bilang kau sudah tua, cuci kaki, pergi tidur sana. Urusan dakwah ini bukan urusan kalian sudah mau mati itu. Urusan orang tua, orang muda kalau dakwah begini. Makin tua makin seharusnya makin istiqomah. Karena sudah mendekat ajal, mau dijemput sebentar lagi. Makin kacau. Tahun 2011, Sunita Williams, angkasawan pertama India, perempuan. Sekarang sudah jadi ustazah beliau. Angkasawan India pertama, Sunita Williams, tahun 2011. Pergi ke bulan. Dari bulan dalam satu hari dia mendengar 5 kali suara azan. Dia mencari tahu, meneropong dengan menggunakan teleskop, melihat dunia ini, bumi ini gelap. Hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Dan dia mencari tahu sumber suara itu. Itulah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kita solat, mari kita tegakkan solat. Azan tembus sampai ke bulan. Pengakuan beliau, tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus langit. Tapi dalam satu hari 5 kali suara menembus bulan dari bumi. Suara apa itu? Suara azan. Tanya sama Sukmawati itu, apakah kidung ibu Indonesia sampai ke bulan? Kasihan. Makanya kalau nggak tahu Islam, belajar goblok. Memangnya Islam itu cuma label. Saya bilang mualaf-mualaf yang masuk Islam, ente belajar Islam, jangan cuma bersyahadat. Bukan cuma belajar, tegakkan Islam ini. Kau sudah diberi petunjuk, tegakkan dengan tidak pernah mengenal lelah, dengan tidak pernah mengenal takut. Sampaikan kebenaran itu, kulil haq walau kana muron. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit. Nah, ketika Rasulullah menyatakan itu, berarti menunjukkan bahwa Islam ini bukan di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengikuti silsilah dari moyangnya Ibrahim. Bagaimana menurut Sobat Viva TV?
Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Salam Viva.tv.